Jadi apa kondisi Indonesia ini bos sedang memprihatinkan sepertinya. Nah, lalu kemarin itu saya dengar itu kok anak-anak mahasiswa itu loh, kok pada ke Jakarta itu sebenarnya ada apa, dalam rangka apa? Ya, terima itu sebagai pengontrol. Ada apa? Oke, terima kasih. Jadi untuk keberangkatan teman-teman ke Jakarta ada beberapa sesi, mulai awal tahun sampai hari ini. Cing, ngobrol biasa Cing. Itu ada beberapa sesi mahasiswa yang kemudian berangkat ke Jakarta. Tujuan utama keberangkatan teman-teman mahasiswa ke Jakarta antara lain untuk konsolidasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, politik yang ada di Indonesia. Yang terpenting sebetulnya bukan hanya itu, melainkan ada beberapa unsur-unsur yang kemudian melatar belakangi keberangkatan teman-teman mahasiswa, baik dari teman-teman BEM, teman-teman organisasi eksternal, maupun teman-teman lain yang mengatasnamakan dirinya sebagai mahasiswa. Dan untuk lebih jelasnya sebetulnya ini akan disampaikan oleh Mas Asep. Baik, kalau memang Asep Tongsis ini diminta sebagai wakil mahasiswa itu, ya mbok ya cerita ke kita ini sebenarnya siapa yang nyuruh Sep, terus di sana itu ngapain aja, kok sampai ribut-ribut, coba gimana? Ya, jadi awal mula kegiatan di Jakarta itu, awal mulanya saya itu dan kawan-kawan itu berangkat dari Surabaya ke Jakarta itu nggak tahu apa itu kegiatan tentang jambore. Tapi menurut pengalaman saya, arti dari jambore itu sendiri mungkin adalah ajang silaturahmi, khususnya untuk para mahasiswa. Tetapi melihat substansi yang ada di lapangan, pas kita sudah berada di tempat kegiatan di Cibubur di Jakarta, ternyata anggapan dari saya secara pribadi ternyata tidak yang saya pikirkan. Ternyata di lain sisi, di balik ajang silaturahmi yang diselimuti dengan kegiatan jambore tersebut terdapat berbagai macam problema dan kontra yang ada di masyarakat, yang ada di kalangan mahasiswa, baik dari perwakilan saya sendiri dan teman-teman di Jatim maupun yang ada di semua mahasiswa yang ada di Indonesia yang menjadi delegasi setiap provinsi. Nah, kontra ini dikarenakan yang mana ajang silaturahmi ini ternyata mendatangkan beberapa pemateri yang ternyata itu membawa isu dan hal-hal tentang keadaan yang ada di Indonesia, khususnya adalah tokoh yang dulunya menjadi trending topik, persoalan korupsi di zamannya SBY dan wakil siapa Pak? Ray Yusuf Kala dan Budiono didatangkan oleh panitia jambore tersebut di kegiatan silaturahmi kita. Nah, di sana
para pemateri memaparkan berbagai macam konflik dan persoalannya masing-masing, terutama salah satu tokoh yang bernama Antasari Ashar. Ya, Antasari Ashar ya. Ternyata di forum tersebut Antasari Ashar membeberkan apa yang belum pernah dibeberkan di media, persoalan tentang korupsi di eranya SBY. Nah, dengan konflik, dengan persoalan tersebut yang dibahas oleh Antasari Ashar secara khusus di kalangan forum mahasiswa tersebut, telah menimbulkan anggapan-anggapan yang mana ada beberapa kalangan mahasiswa yang pro dan ada yang mahasiswa yang kontra. Nah, untuk saya sendiri dan kawan-kawan sejatim, kami pas di suasana tersebut, di forum tersebut, secara pribadi, secara kelompok, secara individu melakukan hal pasif untuk yang mana tidak memblok yang kontra dan yang pro tersebut. Dari persoalan yang dibeberkan tersebut, ternyata ada tindak lanjut dari mahasiswa yang tersebut untuk menindaklanjuti tentang beberapa macam tuntutan mahasiswa yang notabene ada 4 yang dirumuskan, terutama persoalan tentang konflik SARA dan yang kedua tentang tentang pengusutan persoalan korupsi yang ada di zamannya SBY. Nah, setelah forum tersebut selesai, malam harinya teman-teman membuat kegiatan yang namanya sidang. Nah, saya dan teman-teman yang lain tidak mengetahui apa itu sidang. Anggapan saya pribadi, sidang tersebut merumuskan tentang organisasi secara formal untuk memformalkan jambore tersebut secara nasional. Tetapi ternyata dalam persidangan tersebut merumuskan beberapa komisi untuk melakukan kegiatan aksi. Nah, dan kegiatan tersebut ditutup kayaknya ditutup-tutupi oleh panitia, sehingga semua peserta mengiranya aksi tersebut adalah aksi untuk kegiatan pengabdian masyarakat, seperti mungkin sosialisasi tentang lingkungan, terus pemberantasan narkoba dan lain-lain. Ternyata aksi tersebut mengarah kepada kediaman salah satu tokoh mantan presiden di Kuningan. Pada saat itu, pas hari H setelah perumusan selesai, sidang selesai, beberapa kawan-kawan seluruh Indonesia berangkat, tetapi tidak semuanya, hanya beberapa provinsi yang pro dengan hasil forum yang ada di kegiatan tersebut. Nah, kami sendiri selaku Jawa Timur itu ikut untuk kegiatan, tapi bukan berarti ikut ini dalam artian pro atau kontra, tapi kita hanya beretika baik dalam menyelesaikan kegiatan yang kita lakukan. Jadi kita tidak way out, kita tidak bersukaria melakukan demo aksi di Kuningan, tapi kita hanya berniat melihat seberapa pengaruhnya intervensi dari panitia tersebut terhadap mahasiswa. Nah, mungkin dari aksi tersebut ada beberapa halayak yang mungkin itu pro atau kontra, tetapi kita melihat dari mahasiswa yang mengikuti forum tersebut, kegiatan ini mungkin hanya untuk bertujuan membuat pengawalan terhadap Pancasila, tetapi ternyata notabene acara ini telah dibelokkan
oleh beberapa oknum untuk suatu kepentingan. Nah itu mungkin dari gambaran saya untuk kegiatan kemarin disebut, mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Ya, dari cerita yang kamu paparkan itu tiba-tiba saya kok ada catatan-catatan yang ya boleh dibilang lucu, ya boleh dibilang menyenangkan, membahagiakan, tapi yo ono sing mengenaskan juga. Jadi yang pertama ya nanti ini bisa ditimpali teman-teman. Catatan saya itu yang pertama, kenapa kok istilah yang dipakai itu harus jambore gitu loh. Masyarakat luas yang sebagian besar tidak mengerti bahasa itu sudah kadung nganggap jambore itu ya pertemuan pramuka. Ya, anggapan saya Sebuah gitu. pertemuan yang tujuannya semua tahu mulia, tujuan yang baik, yang benar, yang lurus, yang patut dipuji. Lalu kemudian ini catatan berikutnya, pertemuan itu tidak dihadiri oleh pramuka. Lalu kemudian yang menghadiri beberapa teman yang seolah-olah itu punya agenda tersembunyi. Nah, saya kok khawatir suatu saat nanti masyarakat itu akan mengalami penggeseran makna. Kalau tadinya jambore itu pramuka menurut mereka dan itu mesti baik, terus tiba-tiba sekarang menjadi pertemuan rodok politik, tapi politik sing rodok-rodok munafik ngono. Bisa jadi suatu saat dicontoh loh karo penjahat-penjahat ini. Suatu saat penjahat-penjahat akan mengadakan jambore nasional para penjahat Nusantara. Ya ono maling, ono copet, ada kecu, brandal, rampok, mulai kejahatan yang paling bawah sampai yang paling tinggi. Kejahatan yang sering disebut dengan apa itu? Top apa itu? Pokoknya kejahatan ini apa? Level tinggi. Jadi kejahatan yang dilakukan oleh petinggi-petinggi sebuah negara. Tapi ya saya tidak tahu ada apa enggak itu. Saya tiba-tiba pengen balik lagi ke catatan berikutnya soal pengambilan sikap. Ini yang mengenaskan. Jadi anak-anak Untak Surabaya turut menghadiri, entah siapa yang ngundang, lalu nyampe di sana loh, agendanya kok tidak seperti yang diharapkan. Agendanya kok malah mau diajak, menurut Asep tadi, bersuka cita melakukan demonstrasi. Ini menurutku ya mengenaskan banget. Anda ini berarti ya setengahnya tertipu. Nah, orang ditipu itu kan ya harusnya ya ngenes, ya sedih, ya prihatin gitu. Tapi bagaimanapun barangkali ada hikmah yang bisa dipetik di sana, dan ini bisa ditimpali oleh siapa ya, Mas Bagus dulu barangkali sebelum ke Asep. Silakan Mas Bagus, ditimpali dulu ada apa sebenarnya di nasional kita ini. Ya, jadi saya ini kan hanya mahasiswa yang suka ngopi, yang suka ngobrol gitu. Jadi kurang gitu paham juga dengan kondisi politik nasional saat ini, tapi juga punya sedikit persepsi seperti apa ya. Persepsi saya sih untuk kondisi politik sekarang ini, yang sama ini adalah sebuah peristiwa jambore mahasiswa kemarin, bahwa
ini adalah pengerakan massa dari elemen mahasiswa. Jadi meniru di gerakan di tahun 98 itu. Kemudian atau gini, kalau Agus nganggap bahwa ini semacam ya, kalau nggak malu ya kita sebut aja nyontoh yang pernah dilakukan oleh kakak-kakak senior mereka tahun 98 ya juga gitu. Tapi kakak mereka lebih gentle Gus, mereka nggak pakai istilah jambore, mereka ya terang-terangan ngomong bahwa ini rembuk nasional, tentang sebuah pertemuan yang isinya agendanya jelas, gak pelintat-pelintut, yang memang untuk mengkritisi persoalan bangsa. Nah, tapi yang sekarang ini belok ke demo-demo, iki nuwun sewu lho ya. Sakjane mahasiswa ini kan yo setengahnya rotok paham hukum lah dibanding masyarakat biasa ya. Nah, bicara soal hukum ini, orang itu tidak akan dianggap bersalah selama belum diputus oleh pengadilan. Nah, ini seolah-olah terjadi pengadilan bukan oleh peradilan resmi tapi oleh sebuah demonstrasi. Maksud saya begini, kalau memang betul ada bukti-bukti tentang penyalahgunaan wewenang kekuasaan pada saat dulu, itu kan sebenarnya mekanismenya kan sudah ada lewat pengadilan. Kenapa kok tidak dilakukan? Kira-kira menurut Bagus ada apa itu kira-kira? Nah ya, ingat saya pernah lihat proposal pertemuan Jambor ini dari teman saya. Kalau tidak salah agendanya memang hanya ada pertemuan dan diskusi, tapi saya tidak sempat membaca yang ada demo itu tidak ada. Jadi ya ini bisa jadi ini memang itu tadi pembelokan agenda. Jadi suatu pertemuan yang akhirnya ditunggangi untuk kepentingan politik. Untuk masalah ini, untuk sebenarnya kan sudah ada mekanisme secara hukum untuk bagaimana untuk melaporkan suatu masalah, tapi ya ini adalah politik gitu. Semua strategi itu dilakukan, jadi penggerakan massa, penggerakan isu itu dilakukan, dan itu memang tidak seperti secara umum. Bahkan apalagi sekarang sudah dalam suasana Pilgub DKI, jadi ini memang ada oknum yang bermain di sana. Jadi Bagus ini menarik benang merah ya. Ini bosok kasare kan mencurigai ya. Mencurigai bahwa kalau ada sekelompok massa lalu menggeruduk rumah, ini bukan perkantoran loh yang digeruduk, ini rumah loh. Yang menurut hukum itu sebenarnya wilayah privat, bukan wilayah publik. Lah yang saya tahu demonstrasi itu ya kudune kan ya wilayah publik, bukan perseorangan ngono. Nah, tapi tidak tahu lah itu biar diurus sama yang pintar-pintar hukum. Cuman saya tertarik yang itu tadi, ada dicurigai bahwa ada semacam membuat masyarakat menoleh bahwa ada something wrong dengan mantan penguasa negeri ini yang kebetulan putranya sedang nyalon gubernur. Ya, arahnya kemana? Apa ke arah menciptakan stigma baru apa gimana kan? Ini juga belum terang, belum cetok. Nah, pakar politik di bidang ini dan sepertinya yang tahu seluk-beluk itu Mail ini. Iya. Ngobrol Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk hal itu sebetulnya saya nggak ingin terlalu ke ranah ke politiknya sebetulnya. Yang patut dipertanyakan bagi saya ini tentang mahasiswanya sebetulnya.
Jadi bagi saya, seorang mahasiswa harusnya mampu mencermati setiap kondisi yang ada, tidak ikut-ikutan dalam arus. Artinya arus perpolitikan yang seperti ini kemudian dia ikut dan larut ke dalam arus politik yang kemudian sampai hari ini terjadi. Jadi saya rasa, dan disinilah diperlukannya mahasiswa yang kemudian punya intelijensi yang tinggi, kekritisan yang tinggi mengenai kondisi sosial yang ada. Dan ini harusnya menjadi tugas mahasiswa, bukannya malah ikut-ikutan dalam arus perpolitikan yang kemudian malah memperkeruh suasana, yang kemudian menjadikan kondisi sosial masyarakat itu menjadi keruh dan rusuh, jadi menambah kerusuhan-kerusuhan yang sudah ada. Jadi saya rasa ini perlu dipertanyakan, kenapa mahasiswa menjadi seperti ini kan gitu. Itu yang menjadi persoalan yang terpenting sebetulnya, bukan masalah tentang kekuasaan politik dan seterusnya. Itu tidak menjadi sebuah problema yang sangat, tidak menjadi sebuah pertanyaan yang sangat mendasar bagi saya. Pertanyaan yang mendasar bagi saya yang patut kita pertanyakan sampai hari ini, kenapa mahasiswa sudah tidak lagi memiliki sikap di dalam dirinya. Ini disebabkan oleh apa? Kegagalan kurikulum yang ada, atau memang pendidikan yang tidak maksimal yang diberikan oleh pemerintah melalui yayasan dan perguruan-perguruan tinggi maupun sekolah kepada murid-muridnya. Ini perlu kita pertanyakan bersama. Jika fenomenanya seperti ini, atau kemungkinan yang kedua memang kondisi wilayah kepemudaan dan mahasiswa hari ini sudah sangat begitu kritis. Artinya sangat jatuh dan terpuruk dalam kondisi yang kemudian masuk pada wilayah-wilayah yang itu bersifat material, bukan bersifat ideal. Saya rasa sih itu yang harus kita koreksi bersama. Kalau untuk masalah perihal politik dan lain sebagainya, saya rasa kalau kita bicara tentang politik, semua orang akan melakukan strategi, cara dan seterusnya itu untuk memenangkan kepentingannya. Karena di dalam pemilihan gubernur serentak ini banyak yang kemudian tokoh-tokoh politik bermunculan, dan kemudian banyak kepentingan-kepentingan dari partai politik yang mengusung tokoh-tokoh tersebut. Saya rasa wajar saja mereka melakukan yang seperti itu, karena tujuan mereka bukan masalah idealisme, karena masalah yang menjadi pertarungan mereka adalah masalah kekuasaan, jabatan gubernur itu sendiri. Dan saya rasa ini juga perlu diperbaiki dalam sebuah tatanan kondisi politik kita hari ini, mengenai bagaimana partai politik ini memperjuangkan apa untuk siapa. Itu yang kemudian harus dipertanyakan kepada para pemimpin partai politik kita hari ini, bukan hanya memperjuangkan kekuasaan saja. Kalau kita melihat fenomena hari ini, maka sudah kecenderungan yang ada itu masuk pada wilayah kepentingan kekuasaan. Bagaimana kita partai politik mendapatkan kekuasaan di dalam suatu wilayah tersebut, dan kemudian bagaimana partai politik ini bisa memanfaatkan untuk menunggangi atau jabatan ini, dari jabatan ini kemudian menyerap logistik dan seterusnya untuk kepentingan partai untuk berjalan selanjutnya. Itu yang menjadi sebuah pertentangan tentang politik kita hari ini. Saya rasa sih itu tantangan kita hari ini mengenai politik, ya itu tentang bagaimana arah dan pandangan partai politik untuk kemajuan bangsa ini. Saya rasa itu yang perlu kita pertanyakan pada pemimpin-pemimpin kita dalam partai politik yang kemudian memiliki wewenang untuk, atau memiliki hak untuk mengusung, memerintah, membuat aturan dan lain sebagainya, mengusung calon pemimpin, menjadi dewan dan seterusnya untuk membuat aturan yang kemudian aturan itu akan berdampak pada masyarakat. Dan apakah memang setelah mereka mendapatkan itu, kepentingan-kepentingan yang dijalankan oleh partai politik itu untuk kepentingan masyarakat atau kembali kepada kepentingan-kepentingan parpol yang ada. Saya rasa itu yang menjadi persoalan kita bersama tentang
perpolitikan nasional. Saya rasa sih itu. Ya, jadi ini agak jelas nih. Nah, jadi kalau Mael tadi mengkritisi arek-arek mahasiswa sekarang dengan dulu kok lain gitu. Kalau masa dulu itu kan sangat terang gitu. Ibarat orang berjuang ini, yang diperjuangkan ini apa dulu, sasarannya apa. Jadi mana yang dianggap persoalan yang paling mendasar, persoalan akar, lalu persoalan di tingkat menengah, baru kemudian di ujungnya. Jadi mereka itu ono strategi, ono taktik ngono. Sehingga sangat sistematis dan sangat logis dan bisa dipertanggungjawabkan nih gerakan arek-arek mahasiswa dulu ya. Nah sekarang kok menurut Mael kok mahasiswa saiki kayak jadi piye gitu. Mahasiswa sekarang ini kok nggak mau mencerna nih. Diseret ke sana ikut geruduk, diseret ke sini ikut geruduk. Kan mestinya kan ya dipikir masak-masak dulu. Ini yang ngajak siapa? Lalu tujuannya apa? Terus ada persoalan apa yang mau dipecahkan di sana? Nah, sehingga enggak kejadian menjadi mahasiswa yang tertipu seperti yang kemarin itu ya. Nah, lalu kemudian ini persoalan ini masalah belajar. Mahasiswa sekarang kan kita tahu Gus, ini ke bagus ya. Secara buku, mahasiswa sekarang ini bolehlah dibilang seolah-olah alergi buku. Karena yang dimaui mahasiswa sekarang itu yang praktis, yang cepat, yang ringkes-ringkes saja. Nah, sehingga akhirnya larinya ke jejaring sosial, ke Google dan sebagainya. Kira-kira begini Gus, adakah ini merupakan salah satu variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga kejadian mahasiswa tertipu kemarin itu adalah karena mereka memang tidak matang, tidak mau baca buku. Piye kira-kira. Iya, memang yang namanya teknologi memang pisau bermata dua, jadi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Di cara dampak negatifnya adalah pemborosan waktu. Jadi yang sebenarnya itu hanyalah sesuatu yang menurut saya mungkin hal sepele, tapi ketika itu sudah diunggah, sudah di-share, dibagikan, maka itu bisa menjadi snowball. Jadi bola salju yang ini semakin lama semakin besar. Jadi sebenarnya dalam diri kita harusnya juga harus menahan diri untuk tidak menyebarkan sebuah isu, sebuah berita yang itu masih belum jelas bagaimana kejadiannya, faktanya. Jadi bagi kita pengguna media sosial dan Google tersebut, seringkali kita hanya membaca, hanya menerima saja tanpa dengan rasa kritis, dengan rasa ingin memverifikasi lagi apakah hal tersebut benar atau tidak. Jadi kemudian disampaikan dengan mahasiswa, memang secara teknologi ini mempermudah pekerjaan mahasiswa untuk mencari bahan-bahan tentang materi kuliah, untuk membuat tugas. Jadi ya itu ya yang akhirnya mengenakan kita untuk tidak mengkaji, tidak membaca, tidak memahami lebih mendalam lagi sebuah fenomena, sebuah keilmuan. Akhirnya hanya untuk fotokopi, copy paste tanpa kita memahami apa dampaknya, apa dampak positif, negatif, mana yang harus kita ambil sikapi. Ya, jadi dari paparanmu tadi Gus, saya narik kesimpulan nih. Media online itu
pengendalinya kita tahu, mulai dari ISP, Internet Server Provider, lalu situs-situs, blogger, vlogger, dan sebagainya itu nampaknya memproduksi banyak informasi yang sifatnya ringkas, hanya kumpulan-kumpulan sinopsis. Ini pun dipilih seolah-olah sinopsis yang menguntungkan si penguasa IT. Nah, ini mulai gaduh ini. Peristiwa mahasiswa yang kemarin ikut jamborean itu, lalu kemudian ketidakpahaman mereka tentang siapa penyelenggara acara itu, ketidaktahuan mereka tujuannya untuk apa, ditambah dengan mereka anti buku, lalu wawasannya digiring oleh media online, ditambah lagi dengan partai-partai politik ini yang seolah-olah masa bodoh. Nah, parpol ini hari ini kan rada gimana gitu ya. Kaderisasi yo nggak cetok, minterne masyarakat yo tak kira malah bodoh no, bukan minterno, yo gak jelas gitu. Terus semakin mengaduk-aduk kondisi situasi yang sudah keruh. Nah, ini saling bertemu di persimpangan. Jadi bertemulah di satu titik persimpangan. Kebetulan persimpangan itu bertepatan dengan momen DKI 1 yang akan dipilih. Nah, kalau semua menjadi pelaku-pelaku hitam, maka benteng terakhir satu-satunya yang disebut mahasiswa agen perubahan sosial juga katut, ikut terseret. Terus masyarakat ini terus kemana mereka mencari pedoman, mencari tuntunan? Nah, kembali ke Mail sekarang. Oke, terima kasih untuk menanggapi yang tadi dipertanyakan oleh Mas Bagus. Itu sangat menarik karena dengan berkembangnya zaman dan kemudian juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang tadi diungkapkan bahwasanya semakin mahasiswa semakin praktis dan seterusnya tadi, itu memang sudah menjadi sebuah semboyan suci bagi mahasiswa kekinian, karena semboyan suci mereka adalah orientasi mereka untuk belajar dalam universitas itu sudah tidak lagi untuk menggali pengetahuan, melainkan untuk mencapai yang namanya tingkatan yang kemudian akan berpengaruh pada pendapatan mereka, sumber pendapatan mereka. Artinya gini, ketika semboyan ini sudah menjadi yang sudah mengikat seluruh pandangan mahasiswa, maka mahasiswa akan bergerak memenuhi apa yang kemudian menjadi sebuah identitas dirinya itu, yakni bagaimana dia mencapai sebuah kelulusan, dan kemudian dari kelulusan itu akan berpengaruh pada mata pencariannya, dan ketika mata pencarian itu didapat maka akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi orientasi utama mahasiswa hari ini bukan masalah pengetahuan, pengabdian, perubahan, dan lain-lain semboyan-semboyan lama yang kemudian itu hari ini sudah diletakkan di gudang, dan kemudian teman-teman mahasiswa hari ini sudah memiliki orientasi baru karena dipengaruhi oleh teknologi dan perkembangan zaman yang tadi dibicarakan oleh teman-teman, yakni adalah memenuhi kebutuhan itu. Dan setelah mahasiswa mendapatkan kelulusan dan kemudian memenuhi kebutuhan, maka saya rasa tidak ada lagi yang namanya mahasiswa yang kemudian akan menjadi satu agen of change dan seterusnya itu. Saya rasa mahasiswa hari ini akan terus tergiring pada arus-arus yang kemudian sangat keruh ini, arus-arus kondisi ekonomi sosial politik yang kemudian bercampur aduk ini yang dikatakan Pak Didin tadi.
Jadi saya rasa memang orientasi mahasiswa sudah berubah, itu yang menjadi permasalahan utama mahasiswa hari ini sebagai agen of change yang kemudian juru selamat bagi rakyat ketika kondisi politik, sosial, ekonomi yang sangat keruh ini, yang kemudian mengharapkan mahasiswa untuk menjadi juru selamat. Saya rasa tidak akan bisa, dan itu tahayul, bahkan sangat-sangat utopis kalau bahasa-bahasa mahasiswa di kalangan mahasiswa. Saya rasa itu sangat tahayul karena orientasi mahasiswa hari ini sudah berubah. Ya memang perubahan itu tidak secara mutlak, tapi kemudian itu sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku mahasiswa hari ini di dalam kampus, bahkan di dalam sosial masyarakat. Saya rasa sih itu yang kemudian hari ini menjadi sebuah problema kita bersama. Oke, jadi ini mahasiswa sebagai juru selamat ini menarik ini karena masyarakat hari ini seperti manusia sebatang kara. Jadi masyarakat sekarang ini tidak punya panutan, tidak punya orang yang ditauladani, juga tidak punya tempat berlindung. Terus ketika mereka dalam kondisi terjepit, itu tidak ada lagi alamat tempat mereka untuk minta tolong. Jika dahulu ada alamat minta tolong yang paling terakhir, benteng terakhir, yakni minta tolong pada mahasiswa. Hari ini hal semacam itu mustahil. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan Ismail dan Bagus tadi, ada semacam rasa kikuk ya, rasa kikuk ketika masyarakat terpepet seperti ini. Aktivis-aktivis yang sangat radikal, yang sangat progresif, revolusioner dan militan yang dulu adalah penolong rakyat itu hari ini sudah tidak ada. Maksudnya tidak ada itu tidak ada di barisan masyarakat, entah mereka berada di mana. Sementara junior-junior mereka, maksudku ya mahasiswa-mahasiswa yang kecelik winginan kae, itu juga tidak berani membela nasib masyarakat, karena kalau akan dibela otomatis mahasiswa-mahasiswa junior ini akan berhadapan dengan senior-senior mereka yang mantan-mantan aktivis itu. Nah, kalau sudah ini yang terjadi, maka mereka tidak ada lagi tempat minta tolong. Sementara media massa pun yang katanya pilar demokrasi itu hari ini juga masih kesulitan keluar dari ketiaknya pemodal-pemodal dan apa itu para petinggi-petinggi politik itu, sehingga mereka sendiri punya persoalan mau keluar dari kepungan elit global ya tidak bisa ya. Sehingga praktis boleh kita simpulkan saja pertemuan hari ini bahwa masyarakat Indonesia sulit tertolong. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri forum Sawu Senja ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Mas Ali.